Hai guys, selamat datang di channelku. Namaku Ola. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu senang dan tenang ya. Buat kamu yang baru nonton videoku, dan kalau kamu suka videonya, jangan lupa subscribe ya. Hari ini aku akan membahas topik mengenai mastering yourself atau menguasai diri sendiri. Terutama dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan mental health. Kita semua pasti pernah merasa kehilangan arah, kewalahan, atau merasa tidak cukup baik. Di video kali ini, aku akan berbagi pandangan, tips, dan juga studi kasus yang mungkin bisa membantu kita untuk lebih memahami diri sendiri dan untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Pertama-tama, mari kita bahas mengapa mental health itu sangat penting. Mental health adalah fondasi dari bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mental kita nggak sehat, bagaimana kita bisa hidup fokus, produktif, atau bahkan menikmati hidup. Tapi kenyataannya, banyak dari kita justru mengabaikan sinyal-sinyal yang datang dari tubuh dan pikiran kita. Misalnya, pernah nggak kamu merasa kelelahan terus-menerus padahal tidak bekerja terlalu berat? Atau merasa cemas tanpa alasan yang jelas? Mungkin juga tidak merasa percaya diri dan sering membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain dari sosial media. Ini adalah tanda-tanda bahwa mental kita sedang butuh perhatian lebih. Tantangan yang sering dialami di sekitar kita itu seperti overthinking dan kecemasan berlebih. Ini adalah hal yang paling sering aku dengar. Contoh kecilnya adalah ketika kamu diundang untuk interview kerja, dan tiba-tiba kamu mulai berpikir dan bertanya ke diri sendiri, gimana kalau aku nggak diterima? Atau gimana kalau nanti aku ngomongnya salah? Dan bisa juga, pasti kandidat lain lebih baik daripada aku. Pikiran-pikiran ini membuat kamu merasa cemas bahkan sebelum kamu mulai. Padahal banyak dari kekhawatiran itu yang belum tentu terjadi. Solusinya adalah yang pertama, latihan untuk mindfulness. Fokus pada apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Buat daftar apa saja yang bisa kamu kontrol. Misalnya, kamu bisa mempersiapkan jawaban untuk interview, tapi kamu nggak bisa mengontrol hasil akhirnya. Terapkan juga prinsip satu langkah pada satu waktu. Selain overthinking, ada juga burnout di tempat kerja atau kehidupan pribadi. Contohnya adalah seorang karyawan yang merasa kewalahan mengenai pekerjaannya, atau karena tuntutan kerja yang tinggi, tapi dia harus memaksakan diri karena dia takut dianggap tidak kompeten. Akibatnya, dia mengalami demotivasi, merasa tidak berharga, dan tidak bahagia. Solusinya adalah kenali batasan dirimu. Belajar untuk berkata tidak ketika suatu hal sudah melewati kapasitas kamu. Juga sisihkan waktu untuk beristirahat sebentar, karena produktivitas itu tidak sama dengan bekerja terus-menerus. Lalu kamu juga bisa mencari dukungan, entah itu dari keluarga, teman, atau bahkan profesional seperti psikolog. Yang ketiga adalah self-doubt dan kurangnya percaya diri. Banyak juga dari kita yang merasa ragu pada kemampuan dirinya sendiri. Contohnya kamu ingin memulai usaha atau mengejar passion. Tetapi pikiran-pikiran ini selalu muncul seperti, aku nggak punya cukup skill, atau apa kata orang nanti kalau aku gagal. Dan akhirnya kamu nggak berani mencoba sama sekali. Solusinya adalah ubah perspektif kamu mengenai kegagalan. Lihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Dan fokus pada langkah-langkah kecil, karena kamu nggak harus langsung sempurna. Yang terpenting adalah kamu sudah berani untuk memulai. Dan berlatih untuk menulis kata-kata yang baik dan positif untuk diri kamu sendiri, untuk melatih rasa syukur dan kepercayaan diri kamu. Yang pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk refleksi dan tanyakan pada dirimu, apa yang membuat aku bahagia? Dan apa yang menjadi pemicu stresku? Dengan mengenali pola-pola ini, kamu bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Yang kedua, bangun kebiasaan yang positif. Mulailah dengan hal-hal kecil yang bisa meningkatkan kesejahteraan mentalmu. Contohnya, tidur yang cukup, meditasi atau olahraga ringan untuk melepaskan stres, dan juga kurangi waktu bermain media sosial kalau itu membuatmu merasa buruk tentang dirimu sendiri. Apalagi sampai membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang ketiga, jangan takut untuk meminta bantuan.
Kalau kamu merasa mental health kamu semakin sulit untuk dikendalikan, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada profesional seperti psikolog, karena dengan berkonsultasi kepada profesional, itu bukan berarti kamu lemah, tapi itu justru langkah besar untuk memulai untuk belajar menguasai diri sendiri. Jadi, mastering yourself itu bukan berarti kita harus menjadi sempurna, tapi bagaimana kita bisa lebih mengenal diri sendiri, menerima, dan sambil terus berkembang. Kalau kamu punya pengalaman atau tantangan yang sedang kamu hadapi, kamu boleh komentar di bawah, supaya kita bisa belajar dan mendukung satu sama lain. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng untuk tahu video-videoku selanjutnya. Bye-bye.